Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Aini Bimuhimmatiddin. Pada pertemuan ini kita sampai pada perkataan musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Wa syurutuhu, dan syarat-syaratnya. Syurutu menjadi mubtada, di mana ini adalah jamak taksir dari kata syartun. Ai huruf tafsir menjelaskan dhamir yang ada pada syurutuhu al-wudu'i wudu. Jadi maksudnya di sini musannif akan menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Kasyurutil ghusli, seperti syarat-syarat mandi. Khamsatun menjadi khobar dari syurutu, ada 5. Ahaduha, satunya, maksudnya salah satu dari yang 5 syarat-syarat wudu adalah ma'un mutlaqun, air mutlak. Fala yarfa'ul hadatha, maka tidak mengangkat hadas. Wala yuzilun najasa, dan tidak menghilangkan najis. Wala yahsulu sa'irat toharoti, dan tidak menghasilkan seluruh toharoh. Walau masnunatan, walaupun sunnah. Masnunatan menjadi khobar dari kana dan isim yang mahdhuf. Jika kita takdirkan, hasilnya menjadi walau kanatit toharotu masnunatan. Illal ma'ul mutlaqu, kecuali air mutlak. Kata al-ma'ul mutlaqu itu tanazu', bisa menjadi fa'il bagi yarfa'u, bisa menjadi fa'il bagi yuzilu, dan bisa juga menjadi fa'il bagi yahsulu. Sehingga di sini bisa kita maknai bahwa tidak bisa menghilangkan hadas kecuali air mutlak. Tidak bisa menghilangkan najis kecuali air mutlak. Dan tidak bisa menghasilkan seluruh jenis toharoh, walaupun itu toharoh yang sifatnya sunnah, kecuali air mutlak. Lalu apakah itu air mutlak? Wahuwa, dan dia, huwa menjadi mubtada, marja'nya kepada ma'ul mutlak. Ma yaqa'u, ma isim mausul menjadi khobar dari huwa, apa yang jatuh alaihismul ma'i. Alaihismul, ismu itu tidak kita baca hamzahnya karena hamzah wasol jatuh di tengah kalimat. Atasnya nama air. Alaihi marja'nya kepada ma. Bila qaidin, dengan tanpa ikatan. Jadi yang maksud dengan air mutlak itu, kalau bahasa kitanya air tok. Jadi mutlak itu kan mutlak ya. Artinya tidak ada tambahan sama sekali. Baik tambahan itu nanti dalam kata bisa berupa idhofah ataupun bisa berupa sifat. Nah, selama air itu hanya disebut air, maka air itu namanya air mutlak. Tapi jika air itu disebut dengan embel-embel lain seperti air kelapa, maka itu bukan lagi air mutlak. Selanjutnya, wa in rushiha, dan meskipun diuap, min bukharil ma'it tohuril mughla, min dari bukhari ma, uap, al-ma'i air, at-tohuri yang suci, al-mughla yang mendidih. Al-mughla ini isim maf'ul, fi'ilnya ughliya yughla, isim fa'ilnya mughlin jika bersambung dengan alif lam, al-mughli. Adapun isim maf'ulnya mughlan disambung dengan alif lam menjadi al-mughla. Arti harfiahnya dididihkan. Nah, tadi kita artikan mendidih. Nah, jadi yang termasuk dari air mutlak itu adalah cairan hasil dari uap
air suci yang mendidih. Misalkan seseorang memasak air yang dimasak itu adalah air suci, lalu menguap. Uap-uap ini kan menjadi air juga. Nah, uap ini juga termasuk dari air mutlak. Selanjutnya awis tuhlika. Nah, awis tuhlika, ustuhlika ini fi'il madi majhul, tidak dibaca us karena hamzah wasol di tengah kalimat. Au huruf atop atau maktub kepada wa in rushiha. Au ini stuhlika jika kita takdirkan demikian. Atau jika dilebur pihi padanya al kholitu campuran. Maksudnya jika ada benda yang dileburkan kepada air, lalu air tersebut menyatu dengan benda tadi, tapi dengan syarat bahwa percampuran air tersebut dengan benda yang dicampurkan itu tidak merubah nama air itu dari air mutlak. Maka selama tidak merubah nama air itu, maka itu tetap disebut air mutlak. Yang merubah misalnya seperti apa? Misalkan seseorang mencampurkan air mutlak, ya, mencampurkan air dengan saripati bunga. Lalu air tersebut berubah baunya menjadi bau bunga tertentu. Nah, di sini biasanya orang akan menyebut air ini dengan air parfum atau parfum, ya, tanpa ada sebutan air. Yang tadinya namanya air karena dicampur-campur jadi disebut parfum. Maka percampuran ini telah merubah nama air itu. Nah, yang seperti ini maka tidak lagi menjadi air mutlak. Tapi jika percampurannya tidak merubah nama air, maka air tersebut tetap disebut air mutlak. Selanjutnya au quyida. Nah, au huruf atof, quyida ini maktubnya kepada wa in rushiha. Tetapi jika kita mau membuatnya menjadi masdar au qaidin, maka maktubnya kepada bila qaidin. Ya, jadi bisa dibaca dua, bisa dibaca dengan fi'il madhi bina majhul au quyida, atau bisa juga dibaca dengan masdar yang majrur yaitu au qaidin. Sekarang kita baca saja menjadi fi'il madhi yang majhul. Atau jika diikat bimuwafaqatil waqi'i dengan kesesuaian fakta, kama il bahri seperti air laut. Nah, jadi air itu walaupun nanti pada penyebutannya diikat atau diidopahkan dengan sebutan yang lain, tetapi yang menjadi idopahnya itu memang dasar dari air itu sendiri. Muwafaqatil waqi', ya. Memang menjadi dasar airnya itu sendiri, maka hal itu tidak merubah air tersebut dari air mutlak. Seperti kita menyebutkan air sumur, ya. Ketika orang disuguhkan air sumur, ya orang secara otomatis terbesit di benaknya itu adalah air. Begitu juga ketika disuguhkan air laut, sebenarnya orang secara otomatis di dalam benaknya menganggap itu masih air. Nah, tetapi ketika ditumpahkan di laut, biasanya akan menyebutkannya itu air laut. Atau ketika dia mengambilnya dari sumur, dia akan menyebutkannya air sumur. Tetapi sandaran-sandaran kata tadi atau idopah-idopahnya tadi itu adalah merupakan sumber dari air itu sendiri, maka itu tidak merubah makna air itu jadi dari air mutlak. Baik. Kita lanjutkan bi khilafi
Dengan berbeda artinya berbeda ya. Binya ini ziyadah, hanya tambahan saja. Ma apa? Ma lagi-lagi ini kita temukan isim mausul dan ini isim mubham, maka kita harus mencari apa sebenarnya yang dimaksud dengan ma. Yang dimaksud dengan ma di sini adalah air. La yudkaru tidak disebutkan. Yudkaru fi'il mudhari' majhul. Adapun naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa yang marja'nya kepada ma. Nah, adapun jumlah fi'liyah menjadi silah mausul. Illa kecuali muqayyadan diikat. Kama ilwardi seperti air bunga. Nah, di sini kita pahami beda halnya jika air itu ketika menyebutkan namanya memang selalu disandarkan kepada idopahnya. Ya. Karena jika tidak disandarkan kepada idopahnya, orang tidak akan memahami itu air apa begitu. Misalkan air kelapa seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Ketika orang disuguhkan air kelapa dan orang meminum air itu, orang pasti menyebutnya air kelapa. Orang tidak akan menyebut itu hanya air saja. Orang pasti akan menyebutkan itu air kelapa. Begitu juga dengan air bunga. Ya, air bunga yang biasa dijadikan parfum, pewangi, atau kadang juga bisa dijadikan sebagai obat untuk rambut. Ya, ketika disuguhkan, orang pasti akan menyebutkannya itu air bunga. Nah, jika penyebutan itu secara pasti akan disandarkan kepada idopahnya, maka air tersebut tidak lagi air mutlak. Karena yang lebih mendominasi di situ adalah kaitannya tadi. Kata yang mengikat makna air tadi. Air bunga, air kelapa. Ya. Nah, qaid ini bisa berupa mudhof ilaih seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Dan terkadang bisa juga berupa na'at. Seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mimma indafiqo, dari air yang memancar. Nah, maka orang akan memahami bahwa maksudnya itu adalah air mani atau sperma. Atau ketika kata air itu disambung dengan alif lam lil ahdi, ya, di mana alif lamnya itu akan menunjukkan makna air tersebut kepada air tertentu. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabiah, ya, yaitu Ummu Salamah, pernah bertanya kepada Rasulullah, hal alal mar'ati min ghuslin idza hiyah talamat, apakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Maka Rasulullah ketika itu menjawab, na'am, ya, idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat air. Nah, tentu di situ ma bersambung dengan alif lam lil ahdi yang menunjuk kepada makna air sperma. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.